Ketemu lagi dengan Teacher Elsa di pelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan informasi atau data. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyajian data, data tunggal, dan data berkelompok. Nah, kita akan membahas data tunggal terlebih dahulu. Untuk menyajikan data tunggal ada 5 cara, ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dengan menggunakan tabel. Nah, untuk membuat data tunggal berupa tabel, nah misalkan kita punya data seperti ini, kita akan membuatnya ke bentuk tabel. Maka kita harus punya 2 buah kolom, ya. Kolom pertama itu akan kita isikan dengan nilainya nanti. Untuk kolom kedua itu akan diisi dengan frekuensinya. Nah, nilainya kita lihat dari data yang ada. Untuk nilai kita lihat dari angka yang paling kecil dari data yang ada, itu adalah angka 9, ya. Kemudian angka 12, kemudian angka 17, dan angka 23. Nah, sedangkan untuk kolom kedua itu adalah kolom frekuensi, itu adalah banyaknya kemunculan nilai tersebut. Berapa kali munculnya nilai tersebut? Coba kita lihat untuk angka 9 atau nilai 9 muncul sebanyak 2 kali pada data yang ada, ya. Kemudian untuk angka 12 muncul sebanyak 3 kali. Nah, begitu seterusnya sampai ke angka terakhir, angka paling besar itu adalah angka 23, muncul sebanyak 6 kali. Sehingga dengan menyajikan data menggunakan tabel ini, kita bisa lebih paham dengan pasti atau bisa lebih melihat dengan pasti berapa frekuensi dari setiap nilai yang ada. Nah, ya. Sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu cara penyajian data, yaitu dengan diagram batang. Nah, diagram batang adalah cara penyajian data dengan menggambarkannya dalam bentuk batang atau kotak pada interval tertentu di bidang kartesius. Nah, kita akan menggunakan data yang tadi sudah kita gunakan, ya. Kita akan merubahnya ke bentuk diagram batang. Karena tadi di soal di data yang ada itu adalah angka 9 paling kecil, maka kita akan menggunakan angka 9 untuk di angka paling kecilnya, ya. Kita akan membuat sumbu X itu adalah menyatakan nilai, ya. Untuk sumbu Y-nya itu adalah menyatakan frekuensinya. Sehingga untuk sumbu X, Y, ya, koordinat X, Y, untuk titik pertama itu adalah 9,2, ya. Nilainya 9 itu frekuensinya ada 2, maka titik yang pertama adalah titik 9,2. Kemudian kita bisa membuat persegi panjang di angka tersebut. Nah, kemudian untuk angka berikutnya kita juga bisa menghubungkan titik yang kedua, yaitu 12,3, ya. Begitu selanjutnya sampai ke angka paling terakhir, yaitu adalah 23,6, ya. Dari diagram batang ini kita bisa melihat semakin tinggi batangnya, maka semakin banyak frekuensi dari nilai yang dimaksud. Contohnya, dari diagram batang kita bisa melihat angka 23 itu adalah batang yang paling tinggi. Artinya apa? 23 itu adalah angka yang sering muncul di data yang ada. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba menyajikan data yang pertama tadi ke bentuk diagram garis. Apa itu diagram garis? Diagram garis itu adalah penyajian data dalam bentuk garis pada bidang kartesius. Nah, pada pasangan nilai frekuensi pada data itu dianggap sebagai koordinat pada bidang kartesius. Nah, dengan sumbu X-nya itu adalah nilainya dan sumbu Y-nya itu adalah frekuensinya. Sehingga kita akan memperoleh titik-titik 9,2, 12,3, 17,1, dan 23,6. Ini kita peroleh dari data yang sudah ada sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan titik-titik yang ada tadi, kita hubungkan, sehingga dia akan berbentuklah dia sebuah garis. Nah, inilah disebut dengan diagram garis. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membahas yang
Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Bagaimana pula cara kita menyajikan data tunggal atau data yang pertama tadi dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran. Nah, untuk membuatnya kita harus menentukan besar sudut pusat lingkaran untuk setiap nilai dari keseluruhan data. Nah, dengan cara kita menggunakan rumus ini, sudut A sama dengan banyaknya A kita bagi dengan banyak seluruh data, kita kalikan dengan 360 derajat. Ya. Coba kita masukkan ke data yang ada. Dari data dalam tabel, kita peroleh jumlah seluruh data itu adalah 12. Ya, jadi total data itu adalah 12. Sehingga untuk menentukan besar sudut pusat lingkaran dari masing-masing nilai itu adalah yang pertama adalah nilai 9. Untuk nilai 9 itu ada dua frekuensinya sehingga dia adalah 2/12 dikali 360 derajat, itu hasilnya adalah 60 derajat. Kemudian untuk data yang kedua itu adalah 12 ya. Nilai 12 itu ada sebanyak 3 frekuensinya sehingga dia akan menjadi 3 dibagi 12 dikali 360 derajat, hasilnya itu adalah 90 derajat. Nah, begitu seterusnya sampai ke data terakhir yaitu nilai 23. Jadi 23/12 dikali 360 derajat ya. Nah, setelah itu nanti kita akan membuatnya dalam bentuk lingkaran. Kita masukkan berapa derajat besar sudut dari lingkaran tersebut. Nah, sehingga nanti biasanya untuk nilai itu diwakili dengan warna-warna yang berbeda sehingga kita bisa melihat secara gamblang berapa besar untuk nilai dari 9, nilai dari 12, nilai dari 17, dan nilai dari 23 nantinya. Sekarang kita akan bahas diagram yang terakhir yaitu adalah diagram gambar. Nah, diagram gambar itu apa pula? Diagram gambar itu adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Nah, ini gampang sekali. Kita misalkan angka atau data yang tadi dengan gambar kotak ya, segi 4. Nah, kita misalkan akan membuat tabelnya menjadi 3 kolom ya. Kolom pertama itu adalah nilai, kolom kedua itu adalah jumlah, dan kolom yang ketiga itu adalah gambar ya. Jadi tadi yang saya bilang, kita misalkan kotak itu adalah mewakili satu nilai ya. Gambar kotak itu mewakili satu nilai, sehingga untuk kolom pertama nilai 9 itu berjumlah 2, sehingga kita buat gambarnya kotaknya ada 2 buah. Dan juga berikutnya itu angka 12 itu ada 3 frekuensinya, sehingga kita buat di kolom gambar itu ada 3 gambar kotaknya. Begitu seterusnya sampai ke angka 23. Untuk nilai 23 itu ada 6 frekuensinya, sehingga untuk kolom ketiganya, kolom gambarnya kita buat 6 gambar segi 4. Nah, seperti inilah bentuk dari diagram gambar dari data yang sudah ada tadinya. Baik, sekarang kita akan bahas tentang data berkelompok. Untuk data berkelompok ada 4 cara penyajian datanya. Yang pertama adalah dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi, yang kedua dengan histogram, yang ketiga dengan poligon, dan yang keempat adalah dengan ongkir. Kita akan bahas yang pertama itu dengan tabel distribusi frekuensi. Jika kita punya data sebagai berikut, di mana data sudah disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, jikalau nanti kita menguji soal, datanya itu belum tersusun dari data yang terbesar, terkecil dan terbesar, maka langkah pertama kita adalah mengurutkan datanya terlebih dahulu. Dan setelah itu kita baru bisa menentukan interval kelas ya. Untuk interval kelas dimulai dari nilai terkecil, yaitu nilai terkecilnya adalah 1. Kemudian panjang kelasnya itu harus sama untuk kelas pertama sampai kelas berikutnya. Contoh, kita misalkan intervalnya itu adalah 1 sampai 5. Nah, berikutnya intervalnya itu adalah 6 sampai 10. Dan selanjutnya itu adalah 11 sampai 15 dan selanjutnya. Setelah kita buat interval kelasnya,
kita bisa menentukan berapa frekuensi per intervalnya. Untuk interval 1 sampai 5 itu ada 3. Kenapa? Karena ada 3 buah nilai yang berkisaran dari 1 sampai 5. Berikutnya untuk nilai 6 sampai 10 ternyata ada sebanyak 5 buah, ya. Begitu seterusnya kita tentukan frekuensi masing-masing kelas intervalnya sampai ke kelas interval terakhir yaitu 26 sampai 30 itu ada 2 frekuensinya. Nah, dari tabel ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa jika kita perhatikan untuk nilai yang berinterval 11 sampai 15, ya, batas bawahnya itu adalah 11, ya. Kemudian batas atasnya itu adalah 15, ya. Kemudian TB atau TB-nya itu adalah BB batas bawah dikurangi dengan 0,5 itu sama dengan 10,5. Kemudian TA, ya, tepi atas itu sama dengan batas atas ditambah dengan 0,5 itu sama dengan 15,5. Sedangkan panjang kelas sama dengan C itu adalah TA dikurangi dengan TB, ya. Tepi atas dikurangi dengan tepi bawah itu sama dengan 5. Dan titik tengah yaitu XI itu sama dengan 1/2 dikali dengan BA ditambah dengan BB. Batas atas ditambah dengan batas bawah itu sama dengan 13. Nah, itu adalah informasi yang kita dapatkan dari tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang kedua, kita bisa menyajikan data yang pertama tadi dalam bentuk histogram, ya. Histogram adalah diagram yang menyajikan tabel distribusi frekuensi dengan bentuk batang yang saling berimpit. Nah, langkah membuat histogram yang pertama, kita akan bisa membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Nah, sumbu datar itu menyatakan tepi kelas, dan sumbu tegak itu menyatakan frekuensinya. Kemudian kita bisa manfaatkan tabel distribusi frekuensi dengan menambahkan kolom tepi kelas untuk masing-masing kelasnya. Nah, buat persegi panjang sehingga masing-masing tepi kelas adalah panjang alasnya dan frekuensinya sebagai tingginya, sehingga histogramnya adalah menjadi seperti berikut ini. Menyajikan data dalam bentuk poligon. Poligon adalah diagram garis yang menghubungkan setiap titik tengah dari histogram, ya. Nah, untuk membuatnya kita akan memanfaatkan histogram yang sudah ada dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita buat titik tengah di bagian atas setiap batang pada histogram. Nah, kemudian hubungkan setiap titik tengah pada histogram tersebut berupa sebuah garis, maka poligonnya akan menjadi seperti berikut ini. Jadi untuk poligon bisa kita manfaatkan histogram yang sudah ada. Sekarang untuk yang terakhir itu adalah ogive. Untuk ogive itu terbagi dua, ada ogive positif dan ada ogive negatif. Ogive positif itu diperoleh dari poligon frekuensi kurang dari, dan untuk ogive negatif itu diperoleh dari poligon frekuensi lebih dari. Nah, dari tabel sebelumnya kita peroleh banyaknya data kurang dari 5,5 adalah 3. Nah, banyaknya data kurang dari 10,5 itu adalah 3 ditambah dengan 5 itu adalah sama dengan 8. Kemudian banyaknya data kurang dari 15,5 itu adalah, kita jumlahkan yang sebelumnya itu adalah 3 ditambah 5 ditambah 8 itu sama dengan 16. Begitu seterusnya sampai dengan data kurang dari 20,5, ya. Nah, setelah itu kita akan membuat grafiknya dengan sumbu X yang menyatakan tepi atas, ya. Kemudian sumbu Y merupakan frekuensi dari kurang dari. Nah,
maka akan diperoleh titik-titik koordinat sebagai berikut: 5,5,3, kemudian 10,5,8, kemudian 15,5,16, kemudian 20,5,23, dan yang terakhir itu adalah 25,5,28 dan 30,5,30. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi kurva sehingga disebut juga dengan ogive positif. Seperti itu. Nah, berikutnya, kalau frekuensi kumulatif lebih dari, nah dia akan menjadi banyak data lebih dari, ya, 25,5 adalah 2, ya. Kemudian banyaknya data lebih dari 20,5 itu adalah 7, ya. Kemudian banyak data lebih dari 15,5 itu adalah, kita jumlahkan, 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 14. Begitu seterusnya sampai ke data yang paling tepi terakhir itu adalah 0,5, itu adalah 30, ya. Sehingga jika kita buat grafik dengan sumbu X menyatakan tepi bawah dan sumbu Y menyatakan frekuensi kumulatif lebih dari, maka akan diperoleh titik 0,5 itu 0,20, ya. Kemudian titik 5,5 itu adalah 0,27. Kemudian titik 10,5,22 dan titik 15,5,14 dan titik 20 itu 0,7 dan titik 25,5 itu 0,2. Kemudian hubungkan titik-titik itu menjadi suatu kurva. Dengan demikianlah kurva terbentuk sebagai berikut. Nah, inilah disebut dengan ogive negatif. Nah, jadi perbedaan antara ogive positif dengan ogive negatif itu adalah, kalau ogive positif itu kurvanya naik, sedangkan kalau ogive negatif itu adalah kurvanya turun. Nah, jadi itulah cara penyajian data untuk data tunggal dan data kelompok. Mudah-mudahan kita paham dengan video pembelajaran kali ini, dan sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.